Saudara-saudara, di dalam sisa waktu saya akan memberikan satu khotbah lalu selesai Kapin di kota yang ke-32 di Indonesia. Kapin sudah diadakan di 31 kota sampai kemarin. Ini kota ke-32. Yang maju ke depan paling sedikit adalah Jember. Di Balikpapan, di Samarinda, dan bahkan di Taipei. Lebih 70% orang yang tergerak setelah mendengarkan kesaksian yang indah dari Michael. Saudara-saudara, saudara seperti kira itu urusan orang lain. Menjadi penonton, siapa mau maju atau tidak. Saudara tidak boleh menjadi penonton. Saudara harus menjadi orang yang berpartisipasi dan mendengar firman Tuhan, bertanya kepada Tuhan, siapakah saya? Sudahkah saya menjadi orang Kristen yang sejati? Atau saya hanya menjadi seorang menipu diri seperti orang Farisi? Ikut kebaktian terus. Apa perubahan hidupmu? Sudah lama menjadi majelis, masih berzina, engkau masih mabuk-mabuk, engkau memberi uang banyak kepada Tuhan, hatimu diberikan kepada setan. Saudara-saudara, sudahkah engkau orang manusia makhluk baru? Sudahkah engkau berada di kerajaan Allah? Jikalau hari ini Tuhan datang, Dia akan memisahkan orang Kristen yang asli dibawa ke kerajaan surga. Yang palsu, meskipun dia majelis, pendeta, dia akan dibuang ke neraka. Kemarin seorang di Malang berkata kepada saya, dia mengetahui ada seorang tua yang memperkosa anak perempuan umur 3. Umur 75 memperkosa anak perempuan umur 3. Ada ditemukan yang memperkosa itu pendeta. Pada waktu ketahuan semua heboh. Tapi akhirnya 600 anggotanya membela pendeta karena dia hamba Tuhan. Benar tak? Membela pendeta sebenarnya benar tak? Jawab. Bawa ke pengadilan. Kalau perlu dipenjara seumur hidup. Karena ini yang namanya pendeta pendusta. Saudara-saudara, saya waktu dengar hati saya benci sekali dengan orang yang berbuat dosa seperti ini masih berani naik mimbar berkhotbah tentang firman Tuhan. Apakah Allah tidak ada orang yang bisa menjadi hambanya? Apakah Allah tidak sanggup memakai malaikat-malaikat memberitakan Injil? Allah tidak pakai malaikat, pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah tidak memakai Mikail, Allah tidak memakai Jibril, Allah tidak pakai penghulu malaikat untuk menjadi pendeta-pendeta, tapi pakai seorang seperti Stephen Dong, orang seperti hamba Tuhan yang lain. Kenapa? Bukan karena Allah memerlukan kita, bukan Allah tidak ada cara lain untuk mengabarkan Injil Dia, tapi Allah mau memakai hanya satu macam orang, yaitu orang berdosa tetapi bertobat sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jika aku tidak bertobat, Tuhan tidak panggil saya menjadi hambanya. Jika Michael tidak bertobat, Tuhan tidak panggil dia. Jikalau Ivan tidak bertobat, Tuhan tidak memanggil dia. Jikalau Sucipto tidak bertobat, pendeta Lim Kok Han tidak bertobat, jikalau Billy Graham tidak bertobat, jikalau Paulus tidak bertobat, tidak ada orang yang mungkin dipanggil Tuhan menjadi hambanya.
Pertobatan itu penting sekali. Karena sebelum bertobat, kita semua di hadapan Tuhan hanyalah manusia yang dicipta dengan kemuliaan kehormatan Tuhan. Tapi manusia merusak kemuliaan kehormatan Tuhan dengan dosa-dosa yang keji. Siapakah kita? Kita adalah orang yang tidak lagi mengingat bahwa kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak ingat kita seharusnya menjadi cermin memancarkan kehormatan surga. Kita semua sudah masuk dalam dosa. Alkitab berkata kepada kita, sekalian sudah berdosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. All have committed sin and make short the glory of God. Not even one man is not in sin. Semua berada di dalam dosa. Kalau semua berada di dalam dosa, lalu orang berdosa menghina orang berdosa yang lain, itu tidak beres. Hanya karena saya lebih baik dari kamu, aku menghina kamu. Seperti orang angka 59 menghina orang yang angka 29. Saya kan lebih baik dari engkau. Engkau 29, 39, 49, 59. Saya tertinggi di antara semua orang yang studi di sini. Tapi Allah mengatakan, jikalau engkau tidak 100%, engkau semua gagal. Semua tidak lulus. Kalau engkau diberikan kasihan 60 boleh lulus, engkau 59 tetap turun kelas. Saudara-saudara, jikalau Allah tidak mengasihani kita, semua kita harus masuk neraka. Semua kita patut dimurkai oleh Allah untuk selama-lamanya. Tapi karena Tuhan begitu murah, Dia mengirim Yesus Kristus untuk mengganti saya. Lalu kita yang tidak mau bertobat masih menghina orang lain. Kita mengatakan diri kita lebih baik dari orang lain. Kita menjadi sombong. Kita merebut kemuliaan dari Tuhan Allah. Hari ini saya berkata kepada saudara, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Dan yang saya ambil dari hari ini adalah mengapa Tuhan menerima orang bertobat. Saudara-saudara, do not look at me, but look at your Son, Jesus Christ, who have been crucified for me on the cross, who is now making intercession for me as a high priest. Tuhan, jangan lihat saya orang berdosa yang tidak layak. Lihatlah kabar anakmu yang pernah mati di atas salib, anakmu yang pernah digantung di atas Golgota, anakmu yang mati mengganti saya. Lihatlah anakmu, jangan lihat saya. Tuhan, saya orang tidak layak. Terimalah saya bukan karena saya. Terima saya karena anak yang tunggal Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini saya berkata kepada saudara, Kain, Habel, Tuhan tidak terima persembahan dari Kain. Tuhan terima persembahan dari Habel. Kenapa tidak menerima persembahan dari Kain? Kain adalah seorang petani. Dia menghasilkan hasil bumi, lalu diambilnya sebagian untuk Tuhan, untuk memperkenan Tuhan. Tuhan berkata, aku bosan dengan persembahanmu. Apakah kau kira aku pernah makan daripada kau berikan? Aku perlu tinggal di tempat yang kau jadikan. Bukankah aku lebih tinggi dari langit punya langit? Di atas langit yang berada di atas langit yang lain. Tidak cukup untuk saya tinggal. Engkau mau bikin bait Allah untuk saya? Engkau bangun gereja yang bagus supaya tinggal di dalam. Bukankah itu materi? Bukan itu bata-bata? Bukan itu tembok? Bukan itu semua yang saya cipta bagimu? Engkau memakai itu untuk bagiku? Nah, salah kamu. Our God is the omnipresent God, the omnipotent God, omniscience God. He can do everything. He's everywhere. And He transcends all His creation. Allah melampaui dari segala sesuatu. Jangan kira engkau bisa menolong Allah, memberikan persembahan untuk menyenangkan Allah, atau memelihara gereja Allah karena dukungan daripada jasamu. Saudara-saudara, Allah tidak perlu makanan seperti dewa-dewa, seperti orang-orang yang menyembah patung. Kasih pisang, kasih roti, kasih bakar kemenyan supaya dewanya makan. Allah mengatakan, aku tidak makan makanan yang kau berikan kepadaku. Aku tidak tinggal tempat yang kaku, engkau bikin bagiku. Maka kalau begini, mengapakah yang diberikan oleh Kain ditolak? Karena di situ sesuatu tidak mengerti korban Yesus Kristus. Tetapi kenapa korban yang diberikan oleh Abel diterima? Dia menyembelih seekor domba dan dia datang kepada Tuhan.
Mengapa menyembelih seekor domba? Karena dia mengerti saya berdosa tidak layak diterima, tetapi ada yang mati mengganti saya, baru saya diterima. Dari mana pengertian itu? Saya percaya pengertian itu dari pengajaran papa mamanya Adam dan Hawa. Saya boleh membayangkan Adam dan Hawa mengumpulkan kedua anak, satu Kain, satu Habil, lalu mengatakan homeschooling. Memberitahu kepada mereka, dulu bapamu tidak beres, bapamu melawan Tuhan, akhirnya menyembuhkan diri, dipakai oleh Tuhan. Lalu dia suruh aku buka gaunku yang bikin daripada daun. Papamu telah melanggar hukum, papamu telah melanggar perjanjian Allah, papamu telah ditipu oleh setan, sehingga akhirnya saya harus binasa. Lalu saya memakai daun-daun menutupi akan kemaluanku, supaya saya boleh hiu bius, boleh berbikin mati rasa, tertegur di hati nurani. Tapi pada waktu dia mengatakan hal ini, Kain mendengar, tidak perhatikan, ikut kebaktian, gigit kuku, lihat cewek, lihat keluar jendela. Apa yang menarik? Khotbah tidak pernah didengar baik. Tidak pernah didengar dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak pemuda-pemudi, berapa banyak orang Kristen seperti itu berpuluh-puluh tahun, dan akhirnya mati tanpa mengerti firman Tuhan. Cuma ikut-ikut orang. Kalau doa mesti nangis, saya tidak tahu kenapa. Sudah kalau menangis satu kali lalu bertobat seumur hidup, itu benar. Kalau setiap kali doa mau nangis, berarti engkau terbiasa membiuskan diri dalam emosi yang tidak benar. Saudara-saudara, kita mendengar khotbah, lalu apa yang merubah? Kita mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi sesuatu kekuatan merubah kita untuk menjadi orang beres? Kain setelah mendengar, dia tidak peduli. Oh, Tuhan itu perlu sesuatu, saya memberikan persembahan kepada dia saja. Tetapi pada waktu Abel mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh papa mamanya Adam dan Hawa, dia mengetahui waktu Tuhan mengatakan, tanggalkan pakaianmu yang dibikin daripada daun-daun, sekarang pakai pakaian yang kuberikan kepadamu. Ini pakaian ini diberikan untuk menutupi segala dosa dari Adam. Dibikin dari kulit binatang. Saudara-saudara, kulit binatang apa artinya? Berarti ada yang mati bagimu, ada yang disembelih, ada yang dikuliti, lalu kulit itu tidak lagi berada pada dia, sekarang menjadi sesuatu yang dipakaikan di atas kamu. Itulah melambangkan Kristus. Kristus mati bagi kita. Sekarang kita berlambang dengan kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. The righteousness of Jesus Christ imputed to us. Nah, kita sekarang bersalur dengan Kristus. Kita sekarang menerima kematian Kristus menjadi sesuatu hal yang bisa membereskan dosa kita. Kita menerima Kristus menjadi jalan keluar, bagaimana menudungi dan bagaimana merubah dan bagaimana menembus dosa kita. Tuhan mengatakan, in Christ I see you, I accept you, and I receive you to be my child. Di dalam Kristus aku melihat kamu, di dalam Kristus aku mendengar kamu, di dalam Kristus aku menerima engkau kembali, dan engkau menjadi anak saya lagi. Saudara-saudara, not me by Christ. I am nothing. I am unworthy. I'm a wicked man. I should be punished forever. I should be thrown into the hell forever and ever to be punished spiritually there. Saya sepatutnya dilempar ke dalam neraka, dihukum itu selama-lamanya di situ. Tapi Kristus yang mati bagiku. Tuhan menerima saya melalui Kristus. Tuhan melimar saya melalui Kristus yang mati bagi aku. Mati dan kebangkitan Kristus membuktikan dia ada satu-satunya yang mengalahkan kuasa yang menguasai kematian, yaitu setan. Ibrani pasal 2 ayat 14 mengatakan, anak-anak mempunyai daging dan darah. Maka Yesus pun sendiri datang ke dunia menjadi manusia yang berdaging dan darah, supaya dia boleh mati. Mengapa Yesus inkarnasi? Yesus inkarnasi supaya boleh mati. Mengapa boleh mati? Karena tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Kematian yang menjadi hukuman, upah dosa adalah maut. Maka melalui kematian dosa dihukum, melalui kematian orang berdosa diampuni oleh Tuhan. Yesus Kristus inkarnasi berdaging supaya boleh mati.
Firman menjadi daging supaya boleh dipaku di atas salib. Anak Allah menjadi anak manusia supaya boleh mengganti engkau dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah digantung, dipaku dan dimatikan di atas kayu salib. Dan disitulah cara Tuhan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar salib tidak cara menyelamatkan. Di luar tubuh Kristus yang rela bagi kami, tidak ada korban untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Dan inilah inti yang dimengerti oleh Adam. Karena waktu dia pakai pakaian, daripada semua daun itu dilepaskan, supaya kita tidak bersandarkan jasa sendiri, tidak lagi berandalkan agama, tidak lagi memakai kemuliaan manusia mengganti kemuliaan Allah. Maka daun itu harus dibuang. Waktu dibuang apa terjadi? Telanjang. Kenapa telanjang? Memang kita di hadapan Tuhan tidak bisa menutup-nutupi kita. Saudara-saudara majelis yang pura-pura, jangan menutup-nutupi dirimu. Pendeta yang pura-pura, jangan menutup-nutupi dirimu. Tua-tua yang pura-pura, jangan menutup-nutupi dirimu. Di hadapan Tuhan tidak ada satu orang bisa menutupi dosanya yang seharusnya telanjang di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang yang seharusnya telanjang di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan, mengaku penyakit. Mengapa engkau pergi ke dokter untuk di X-ray? Karena dokter mau melihat paru-parumu, jantungmu, levermu masih ada kesakitan apa? Ada sesuatu tumor atau kanker di dalam. Harus lihat. Harus dilihat setelah telanjang, transparan, baru pengobatan itu bisa dilakukan. Di hadapan Tuhan kita semua telanjang. Di hadapan Tuhan kita tidak beres. Di hadapan Tuhan kita semua mempunyai pura-pura munafik, pemalsuan-pemalsuan yang sedang ditutup oleh daun-daun yang bikinan sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, tanggalkan. Buang itu, seganti dengan pakaian kulit. Pakaian kulit mewakili Kristus yang mati bagi kita. Dia telah mengalirkan darah, dia telah mati dan kulitnya dilepas. Demikian berkena dengan kulit daripada Yesus Kristus, yaitu sekarang saya bukan lagi saya, tapi Kristus yang mati bagi saya memberikan kebenarannya untuk memberikan sesuatu jalan keluar pengampunan dosa kepada saya. Christ imputed his righteousness to me, so I am now accepted by my God, the Holy God, through his Son Jesus Kristus. Saudara-saudara, setelah itu mengapa Tuhan menerima manusia? Tuhan menerima manusia bukan karena dosa kita. Tuhan menerima manusia karena cinta kasih Dia. Melalui cinta kasih Dia, dosa kita diampuni. Melalui cinta kasih Dia, kita sendiri sadar kita tidak layak. Kalau engkau tidak sadar engkau tidak layak, tak mungkin engkau bertobat. Pertobatan bukan pengakuan dosa salah, itu namanya bertobat. Pertobatan adalah seorang yang tidak lagi menjadikan diri pusat hidup, sangat sadar kalau diri tidak layak, diri tidak mungkin, tidak boleh menerima anugerah, dan dengan cucur air mata rendah hati menghancurkan diri berkata, "Oh God, have mercy on me. I'm not worthy, because your Son Jesus Christ loved me. He sacrificed himself for me. He died on the cross to replace me. He is the substitutive atonement and propitiation for me. So I accept Jesus Christ." Tuhan mengapa menerima Musa? Apakah Musa baik? Bukankah Musa pernah membunuh orang Mesir? Lalu Tuhan panggil Musa, jadi hambaku. Aku memberikan 10 hukum. Di dalam 10 hukum ada hukum mengatakan, jangan kamu membunuh. Justru hukum tidak boleh membunuh diberikan kepada orang yang pernah membunuh. Kenapa? Tuhan mengampuni dia. Ini semua rahasia di Alkitab. Tuhan memanggil Musa untuk menyampaikan Taurat supaya orang Israel mengerti 10 hukum, dan 10 hukum ini mengenai tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, engkau harus begini, harus begitu. Justru itu semua catatan daripada hukum-hukum di Alkitab membuktikan kita sudah menjadi pelanggar semua hukum. Jika engkau melanggar satu hukum, berarti engkau sudah melanggar semua hukum. Seperti rantai orang perempuan, satu itu hilang, berarti seluruh rantai hilang. Engkau tidak bisa rantai itu kehilangan satu kunci, lalu yang lain tidak bawa pulang. Karena waktu hilang, seluruhnya hilang.
Jikalau engkau melanggar satu hukum, engkau telah melanggar semua hukum. Demikian firman Tuhan di surat Yakobus di dalam perjanjian baru. Itu sebab pada waktu ayat pasal 15, pada waktu kisah para rasul mengenai siapa bisa menjalankan hukum, Petrus berdiri dan mengatakan, dengan sesungguhnya sejak nenek moyang kita sampai sekarang, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melakukan Taurat. We all fail. No even one man of us can fulfill the law of God. Tidak ada satu orang pernah melunaskan, tidak ada satu orang pernah menggenapi, tidak ada seorang pernah menjalankan hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah. Siapakah Petrus? Orang Yahudi. Dia pemimpin daripada semua murid Yesus Kristus. Dan dia mewakili orang Yahudi. Mengatakan satu kalimat yang jujur sekali. Di antara kami, sejak nenek moyang sampai sekarang, tidak ada satu orang yang bisa menjalankan dan menggenapi tuntutan Taurat. Itu sebab kita memerlukan Yesus Kristus. Bedanya orang Farisi dengan orang Injil, bedanya orang Farisi dengan Rasul, bedanya orang-orang Farisi, Kayafas, Anas dan semua imam-imam besar dengan orang seperti Petrus dan Paulus, seperti Yohanes dan Yakobus, adalah mereka kira mereka sudah mempunyai Taurat. Mereka sombong karena mereka punya Taurat. Mereka banggakan diri dan menghina orang kafir karena mereka punya Taurat. Punya Taurat menjadi sombong. Punya Taurat menjadi sombong. Kalau di sini saya ada satu kertas, dan kertas ini memuat rekor semua penyakit saya. X-ray, kanker, tumor, semua penyakit, bakteri, kuman, semua ini sudah mencatat semua penyakit saya. Apakah saya boleh sombong? Coba lihat. Saya pernah masuk rumah sakit yang terbaik. Saya telah mengetahui mesin-mesin mutakhir. Saya telah bertemu dengan dokter yang hebat. Maka saya lebih baik dari kamu. Kamu orang tidak mengenal rumah sakit, tidak mengenalkan secara alat-alat terbaik di medis. Engkau orang bodoh. Saya paling hebat. Hebat apa? Engkau memakan kertas itu bukan menyatakan kehebatanmu, itu memvonis engkau mau mati. Ngerti tidak? Jadi mengetahui segala penyakitmu, tidak yang disombong. Tidak ada yang bisa disombongkan karena engkau sudah mengetahui engkau sudah divonis mau mati. Orang Yahudi harus tidak menjadi sombong karena mereka diberikan hukum Taurat dari Tuhan untuk buktikan mereka sudah melanggar semua. Mereka harus dihukum, bukan sombong. Tetapi orang Yahudi justru menjadi sombong karena mereka mempunyai Taurat, lalu menghina bangsa-bangsa yang lain, bangsa kafir yang tidak ada Taurat. Tuhan mengatakan, what? You're so arrogant, you're so proud, simply because you know my condemnation. You know your own punishment. Do you know your punishment, your destiny is for you to go to hell? Why are you boasting about? Kenapa engkau membanggakan diri karena engkau mempunyai Taurat? Bukankah itu menyatakan engkau harus mati, harus dihukum di kekalahan? Saudara-saudara, maka bedanya adalah orang yang berdosa, sama-sama berdosa. Ada orang berdosa yang sadar dia berdosa, lalu bertobat. Ada orang berdosa yang tidak sadar dia berdosa, tapi menjadi sombong. Di dalam gereja ada dua macam orang. Semacam orang yang mengaku dosa dan datang kepada Tuhan dengan pertobat yang sejati. Semacam orang bangsa, saya sudah lama dibaptis. Saya sudah 5 tahun jadi majelis. Saya memberikan perpuluhan. Saya mendukung. Saya ikut memberi uang membangun gereja Tuhan. Apakah Tuhan perlu kamu? Apakah Tuhan perlu rumah? Apa Tuhan perlu makan? Apakah engkau tidak memberi persamaan, gereja akan roboh dan seluruh kekristenan akan hancur? Allah tidak perlu gereja. Tapi karena cinta kasih demi besar, dia masih memanggil orang yang bertobat, yang sadar mereka perlu Tuhan, rendah hati dan kembali. Lalu dari mereka didirikan yang disebut tubuh Kristus. Church as the body of Christ, as the witness of heaven, as the guider of other sinners. You are prepared, you are saved, you are atoned, you are forgiven your sin and molded to conform yourself to be like Jesus Christ, that you can preach the gospel. You can be a lighthouse to shine forth the light of life, to bring the prodigal people return to God.
Engkau dijadikan gereja supaya engkau merendahkan diri, mengaku dosa, dibersihkan oleh Tuhan, dan dipersiapkan menjadi satu mercusuar untuk memancarkan cahaya Tuhan kepada dunia, membawa kapal-kapal yang sudah tersesat mendapatkan arah yang baru. Anak-anak yang terhilang kembali kepada Tuhan melalui saksiku, saksimu, saksi kita sama-sama. Amin. Mengapa Tuhan memanggil kita? Karena kita baik? Tidak. Mengapa Tuhan menerima kita? Karena kita berjasa? Tidak. Mengapa Tuhan perlu kita? Sebenarnya dia tidak ada apa-apa. Tidak. Tuhan memberi kesempatan kepada engkau dan saya boleh menjadi orang Kristen. Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau supaya saya boleh menyerahkan diri. Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau dan saya supaya boleh mengabarkan Injil. Ini semua karena anugerah, kemuliaan yang kekal itu dinyatakan. Demi kita selalu bersyukur dan kembalikan kemuliaan kepada anugerahnya. Saudara-saudara, Tuhan menerima Abel karena domba. Tuhan menerima Musa bukan karena dia membunuh, bukan karena dia akhirnya harus memberitakan anak domba Allah di dalam hari Paskah. Pada hari Paskah, orang Israel dilewati oleh penghakiman daripada malaikat-malaikat yang membunuh semua anak sulung di kota Mesir. Tetapi di rumah daripada orang Israel, ambang pintunya, dan itu figura pintunya, ada darah yang dipercikan. Di situ melihat ada darah dari domba Paskah. Maka Tuhan berkata kepada malaikat, Paskah, Passover, lewati. Keluarga ini tidak usah dibunuh. Karena ada darah dari anak domba yang disembelih. Demikian Tuhan akan melihat di dalam dirimu, di dalam diriku. Ada tidak darah Yesus Kristus. Ada tidak engkau menerima Yesus yang mati mengganti engkau dan saya sebagai satu-satunya juru selamat. Sehingga kita takluk kepada dia. Dan kita membuka hati kita. Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita terlepas daripada hukuman yang kekal. Mengapakah Tuhan menerima anak terhilang itu? Karena dia berbuat baik. Alkitab mengatakan dia berfoya-foya menghabiskan semua harta yang diberikan oleh bapaknya. Dia tidak sama sekali ada kebajikan apa-apa. Dia tidak sama sekali ada syarat kualifikasi apa yang boleh pulang kepada Tuhan. Dan karena dia sadar sendiri, waktu ketemu dengan ayahnya yang mempeluk dia, mencium dia, dan dia berkata, my father, I have sinned against heaven, against you. Aku sudah berdosa kepada surga. Aku sudah berdosa kepada engkau. Aku tidak layak menjadi anakmu. Jadikan aku salah seorang gajian. Jadikan saya seorang pegawai seperti orang yang lain yang berada bekerja siang malam panas terik di bawah matahari di ladang. Tapi ayahnya mengatakan, tidak. Aku memberikan cincin kepadamu. Aku menjadikan engkau sekali lagi berhak menjadi anak. Orang-orang diterima Tuhan bukan karena kita layak, bukan karena kita bersyarat, bukan karena kita cukup baik. Orang diterima oleh Tuhan karena Tuhan mau terima kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat satu persatu di dalam Alkitab, tak habis-habis contohnya. Mengapa Tuhan mau menerima perampok yang berada di pinggir Yesus Kristus, yang dipaku di sebelah kanan atau sebelah kiri di dalam Yesus Kristus punya kematian? Di antara satu kanan satu kiri, dua-dua sama-sama mengejek, mencemooh dia. They mock at him. Alkitab mengatakan dua-duanya mencemooh, dua-duanya mengolok-olok Yesus. Mereka menghina Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan kalimat pertama, Father, forgive them, because what they are doing, they do not know. Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Kalimat ini menggugah di antara dua perampok, satu yang sadar. Kenapa ada kalimat ini? Siapa dia? Sama-sama mati, sama-sama dipaku. Semua maki-maki, mengkutuk musuh yang memaku dia. Tapi dia bukan mengutuk, dia mengampuni. Father, forgive them. Ini pasti bukan orang biasa. Inilah raja di dalam kerajaan Allah. Inilah yang kita harapkan menjadi Mesias datang. Inilah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi juru selamat seluruh dunia.
Di dalam dengar satu kalimat, dia berubah. Saudara-saudara, banyak orang dengar khotbah, ribuan kalimat tidak berubah satu kali. Tetapi perampok ini yang begitu pintar, begitu sadar, cuma sayangnya dia jalan salah. Saya percaya banyak anak yang paling pintar sedang jalan salah. Saya tidak berani membenci orang narkoba, tidak berani membenci orang berzina, tidak berani membenci orang yang minum alkohol. Itu soal yang satu. Soal kedua, dia mau balik tidak? Dia mau mengenal Tuhan. Kalau dia mau dan bertobat, Tuhan justru bisa memakai. Saudara-saudara, pendeta Limco akan selalu menginjili orang yang berada di penjara supaya mereka bertobat. Dan yang bertobat sebagian menjadi pendeta sekarang. Saudara-saudara, banyak anak baik, tidak pernah mabuk, tidak pernah zina, tidak pernah judi, tetapi tidak pernah kembali ke bertuhan juga. Banyak orang kelihatan baik dari kecil, baik di gereja, baik di rumah, baik di dalam sekolah juga baik, tapi sampai besar mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengaku dosa. Lebih baik anak terhilang yang kembali ke bertuhan dari anak yang tidak terhilang tapi sombong di rumah. Yesus berkata, anak terhilang di waktu kembali. Kakaknya berkata, kenapa berbaik sama dia? Kenapa harus mengampuni dia? Dia telah berfoya-foya. Dia telah menghabiskan hartamu. Masih mau terima dia. Tuhan Yesus berkata, ayah itu berkata, adikmu ini sudah hilang dan kembali. Sudah mati dan bangkit pula. Seorang ayah tidak bersuka cita. Stephen Tong tidak pernah menghina orang yang berdosa. Tapi Stephen Tong menyesal kalau orang berdosa tidak mau bertobat. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa. Saya berkata kepadamu, dosa apapun yang terbesar, tidak ada satu macam dosa yang Tuhan tidak bisa mengampuni. Tidak semacam dosa yang terlalu berat, Yesus tidak mau menolong. Tapi kalau engkau tidak mau bertobat, Tuhan tidak bisa menolong engkau lagi. Karena engkau tidak mau bertobat. Itu sebab kita mengatakan, jikalau hari ini kita mendengarkan suara dari Tuhan, mari kita jangan mengeraskan hati kita. Mari kita membuka hati dan menerima dia. Orang perampok sebesar itu yang dipaku di atas kayu salib tetap boleh masuk ke dalam surga. Dan saya harus mengatakan dengan terus terang, orang pertama yang diselamatkan Yesus Kristus setelah dia menyerahkan diri, mencurahkan darahnya, justru adalah perampok. Perampok yang paling jahat itu menerima keselamatan manusia pertama. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas, bukan rasul-rasul yang lain, tapi perampok yang begitu jahat. Hari itu bertobat, dia terima oleh Tuhan. Verily, verily, I tell you, today I will be with you in the paradise. Dengan sesungguh-sungguh aku berkata kepada kamu, hari ini juga engkau dan aku dan engkau akan berada di dalam Firdaus. Orang yang pertama setelah Yesus mengalirkan darah masuk ke dalam kerajaan Allah adalah perampok yang jahat itu. Karena apa? Dia bertobat, dia menerima Tuhan, dia tidak mengeraskan hati. Saudara-saudara, saya mau tanya pertanyaan lagi. Mengapa Tuhan menerima Petrus? Apakah Petrus hebat menjadi murid Yesus Kristus? Bukankah dia pernah 3 kali menyangkal Yesus Kristus? Pada orang tanya, engkau separtai dengan dia? Oh tidak, saya tidak kenal dia. Orang yang didik Yesus 3,5 tahun, akhirnya dia mulut sendiri mengatakan tidak pernah mengenal Yesus. Sedih tidak engkau mencintai seseorang lalu disangkal? Sedih tidak engkau dari surga turun ke dunia menyatakan penyerahan dirimu untuk membawa dia kembali menjadi murid dan dididik sendiri 3,5 tahun. Pada waktu engkau ditangkap mendengar dari mulut Petrus, aku tidak pernah mengenal dia. Hancurlah hati Tuhan. Kita tidak lebih baik dari Petrus. Petrus menyangkal Tuhan hanya karena dia tidak mau mengalami bahaya. Berapa banyak pendeta play safe. Kalau sudah mengalami pengancaman, mulai bohong. Pada waktu kesulitan tiba, pada waktu sendiri status quo diancam, pada waktu dia mengalami bahaya, lupa apa yang dia kerjakan. Semua dusta. Pendeta-pendeta yang berdusta sekarang banyak. Pendeta-pendeta menipu uang banyak, Pak. Pendeta-pendeta bikin sensasi supaya engkau mengikuti dia, tapi akhirnya dia tidak peduli mati hidup rohani. Engkau itu banyak.
Demi nama Yesus Kristus berkata, bedakanlah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan yang dari palsu. Bedakan mereka mencintai domba atau mereka yang mencintai uang. Bedakan mereka memberitakan firman atau memberitakan teori-teori manusia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membedakan yang benar dan tidak benar. Jangan membius hatimu, saya sudah Kristen. Dari nenek moyang sudah Kristen. Papa mama saya Kristen. Dari kecil saya Kristen. Alkitab berkata, jangan berkata dalam hatimu, ada Abraham sebagai nenek moyang kami. Yesus berkata, batu-batu ini akan berteriak. Dan Tuhan akan melemparkan anak-anak yang anggap diri orang milik Tuhan akan di dalam api. Tapi orang kafir akan dibawa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah perampok itu diterima? Bukan karena dia baik. Dia mungkin pernah membunuh, memperkosa, berzina, berbuat jahat dan banyak. Tapi akhirnya dia sungguh-sungguh bertobat. Setelah dengar satu kalimat Yesus, Father, forgive them. That only sentence caused him, compel him to come to confess. Jesus is King of the heavenly kingdom. Yesus adalah Raja dari kerajaan surga. Dan dia mengatakan, oh Jesus, please remember me. Remember me when you have your kingdom return to this earth. Setelah engkau mendapatkan kerajaanmu kembali kepada dunia, ingatlah aku. Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini saya dan engkau ada di dalam Firdaus. Mengapa Tuhan menerima Paulus? Apakah Paulus baik? Apakah Paulus orang yang cinta Tuhan? Paulus adalah orang menganiaya orang Kristen. Mendapatkan surat izin dari para imam besar. Lalu dia pergi ke Damaskus, tempat yang jauh. Mesti berjalan 2-3 hari baru sampai. Untuk menangkap orang Kristen, pimpinan Kristen yang melarikan diri. Supaya satu-satu dimasukkan penjara. Berapa jahatannya Paulus. Tapi orang seperti ini Tuhan berkata, aku mencari engkau. Aku mau engkau bertobat. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus jatuh terpelanting, mata menjadi buta, dan dia mendengar suara itu. Dia tahu ini pasti Tuhan. Tak mungkin cahaya yang lebih terang dari matahari. Tak mungkin cahaya yang lain. Ini cahaya dari Tuhan sendiri. Dan dia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Seorang profesor teologi pada waktu bertemu dengan Tuhan, baru ternyata dia tidak ngerti teologi. Dia sudah ketemu Tuhan, tidak tahu Tuhan itu siapa. Maka dia tahu ini Tuhan, tapi tidak tahu siapa. Maka dia menanya, oh Lord, who are you? Siapakah engkau? I am the Jesus who are persecuted. Aku adalah Yesus Kristus yang kau menganiaya. Dia kaget. Saya tidak pernah menganiaya Allah. Saya tahu ini Allah. Tapi saya juga tidak pernah tahu Allah itu Yesus. Yesus bukan Yesus, bukan Allah. Allah bukan Yesus. Allah tidak mungkin Yesus. Yesus tidak mungkin Allah. Saya melawan Yesus. Karena Yesus menyatakan diri Allah. Itu harus dikajang habis. Saya menganiaya orang Kristen karena mereka tidak percaya Allah, percaya Yesus. Itu Yesus, itu bukan Allah. Allah bukan Yesus. Sekarang saya tahu dia Allah. Lalu tanya, Tuhan, siapa engkau? Dia bilang, saya adalah Yesus. Baru meledak. Seluruh pikiran yang salah sekarang dihancurkan. Dia mulai melihat siapakah Tuhan. The God who is in Christ. The God who incarnated himself in human body. The God who became man. Saudara-saudara, Paulus kembali menyelidiki Kristus. Dan 3 tahun setengah dia pergi dari Yerusalem. Di dalam padang belantara Arab, dia merenungkan, pikirkan kembali. Sudah 3 tahun setengah Paulus menyelidiki semua itu. Dia tidak lagi menjadi orang Farisi. Dia berkata, Tuhan, you died for me. Now I live for you. You come to save me. Now I come to preach you. Paulus menjadi pahlawan penginjilan terbesar setelah Kristus. Paulus menjadi rasul kafir yang melintasi tempat lebih banyak dari siapapun. Hari ini sebagai orang tua sudah umur 72. Engkau jangan melihat muka saya, dengar suara.
Engkau kira ini pengkhotbah lebih muda dari anak umur 25? Saya tidak pernah mengingat umurku. Saya coba ingat panggilan Tuhan. Saya tidak pernah mengingat seberapa capek. Saya masih mengingat berapa orang perlu Tuhan. Setiap tahun naik kapal terbang 320 kali. Setiap tahun berkeliling dunia berapa kali. Setiap tahun melintasi ratusan ribu kilometer ke negara-negara yang lain. Saya sudah mengelilingi 600 kota di dunia. Dan dalam 1 tahun setengah ini saya akan mengelilingi Indonesia 100 kota. Dan setiap minggu mengunjungi 5 kota, 5 negara. Memberitakan firman. Yang saya pikir ada masih berapa orang banyak belum mengenal Tuhan. Saya harus mengabarkan itu. Saya tidak boleh berhenti. Sampai Tuhan memberhentikan detukan jantungku. Dan berhenti hembusan napasku. Lalu saya mengatakan, Tuhan, I'm ready to come, to return to you. Saudara-saudara sekalian. Mengapa Tuhan pakai saya? Mengapa Tuhan menerima kamu? Mengapa Tuhan menerima daripada Abel sampai Paulus? Orang-orang semua yang tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak layak. Karena Tuhan itu kasih yang ada. Because God is love. So His loving kindness is forever. Because His love, He never count your sin. Never count your iniquity. Never count your unworthiness. But He count Christ. Yesus yang mati bagi kita. Saudara-saudara, saya akan stop khotbah ini di sini. Dan sekarang saya memberikan kesempatan kedua kali. Siapa yang berkata, saya mau bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Karena Kristus yang mati bagi saya. Saya mau sungguh-sungguh minta Tuhan ampuni segala dosa saya. Dan jadikan saya orang yang diselamatkan. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya. Jawab Tuhan malam ini. Berkata Tuhan, saya mau bertobat kembali kepadamu. Karena Kristus sudah mati bagiku. Ada orang demikian. Dipersilakan yang sekarang rasa menerima Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, saya lihat. Siapa yang berkata, saya mau bertobat. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa berkata, saya juga. Sekarang saya menyatakan saya menerima Yesus. Angkat tangan saudara, siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menghentikan engkau. Dan jangan menyemunyi diri. Malam ini kesempatan terakhir. Mungkin sesudah ini saya tidak lagi ke Jember. Mungkin berapa tahun kembali saya tidak tahu. Dan semua yang berkata malam ini saya kembali kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan terakhir. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Dan sekali lagi saya minta semua yang angkat tangan berdiri. Dan maju ke depan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri dan maju ke depan. Yang sudah angkat tangan. Sekarang maju ke depan. Semua. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Malam ini menjadi malam penuaian, di mana Tuhan sudah bekerja, berkata-kata ke dalam hati kita melalui khotbah yang baru didengar di dalam 45 menit sebelumnya ini. Semua firman yang hidup akan menghidupkan kita masing-masing. Semua firman Tuhan yang suci akan membersihkan kita masing-masing. Semua firman Tuhan yang benar akan membawa kita masuk ke dalam kebenaran yang abadi. Semua firman Tuhan yang baik akan membawa kita menjadi orang yang berbuat baik. Semua firman yang kekal akan memberikan sesuatu pengharapan yang kekal kepada kami. Semua tunduk kepala. Dan saya minta pendeta Lim Kohan naik ke atas. Dan sekarang berdoa bagi kita masing-masing. Sesudah itu semua ikut saya berdoa. Mari kita tunduk kepala. Pendeta Lim Kohan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh melihat firman-Mu yang begitu indah, begitu mulia ya Tuhan.
mengkabarkan Kristus yang rela datang ke dalam dunia, yang mati menanggung dosa-dosa manusia, mau menerima orang yang berdosa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Seberapa orang yang kau panggil yang sudah berespon, ya Roh Kudus bekerja memantarkan keselamatan jiwa mereka. Semulai hari ini mereka boleh menikmati hidup yang baru dalam Kristus. Mereka diubahkan untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang setia pada Stephen Tong ya Tuhan ya, yang mensadarkan kami untuk kembali kepada Tuhan, ya Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Kiranya firman-Mu yang Kau sudah sampaikan ya Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi berdoa bagi orang yang sedang meresponi firman-Mu, Engkau yang mengerjakan pembaharuan dalam hidup mereka, sehingga betul-betul KPIN menjadi berkat yang besar untuk anak-anak Tuhan yang ada di kota Jember ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semua ikut saya berdoa. Tuhan, jangan ingat dosa-dosaku. Ampunilah segala kesalahanku melalui darah Yesus Kristus Tuhanku. Melalui kebangkitan Kristus, berilah hidup yang baru kepada aku, menjadi orang yang berbakti kepadamu, orang yang bersyukur kepadamu, orang yang senantiasa berdoa kepadamu, orang yang menuntut kesucian-Mu, kebenaran-Mu, kebajikan-Mu, dan melihat kemuliaan-Mu di atas tata yang mulia. Mulai hari ini, penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga saya boleh mengabarkan Injil, memberitakan firman, memancarkan cahaya surga, dan membawa orang lain kembali kepadamu. Terimalah doa saya, peliharalah saya, tuntunlah tangan saya, sampai berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.